ya, ada 19.200 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan, maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit-gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Enggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa-bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu pezina. Ini giliran saya. Betul. Oh, aduh marah dia. Oh, silakan. Sampai dia berpesan, kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan, Edis, bukan gitu loh, gini loh. Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Lu ngincernya muslim yang awam gitu loh. Dengar ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon-mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalpin. Saya justru mengundang, terus. Dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat-pendebat Islam. Saya undang Siripa. Saya undang pendebat-pendebat kalian. Lari tunggang langgang karu-karuan. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya? Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, loh, iya lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus, Bre. Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman, kalau saya lagi siaran jangan telepon ya, biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu Kalpin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana gua nggak mau pengertian, ini di waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. Ini waktu saya, Kalpin. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang. Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketakutan melanda mereka. Seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang, Kalpin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah kan saya gitu. bisa bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silakan lu bertanya kepada gua. Silakan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hah? Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya mantap. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalpin ya. Coba Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis mutawatir. Otak langsung Edis gua bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya.
Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya Karena sudah kena hukum had. di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303 Aduh. bawa dalil kalau jawab. Berarti Bukan edit lu baca anjir. Sini. Berarti Sini. diedit saudara. Ih, kena counter malu ya, kena counter Oke, malu. sebentar. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu Kalpin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang yang Berarti itu udah nyimpulin Edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Silakan. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan Edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci dar selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Baik. Jangan kayak ngawinin Yesus. Baik. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Coba balikan lagi Batu kamera. kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa yang Lu dibahas? nggak nyambung Apa itu. ini nggak nyambung? Bahas saya. jawab dalil pakai dalil kawanku. Kalpin, pelan. Tahan emosimu, tahan emosi. Jangan marah. Bukan emosi, gua ketawa Sekarang ini. saya tanya kepadamu. Coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Saat itu iya. Jawab. Udah dijawab. Lu lama. Mana kameramu mana? Kok malah kayak durian? Kok malah kayak durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalpin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Betul. Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Loh, di mana lu tahu itu terakhir tuh di mana? Janganlah nambah-nambahin, Edis. Jangan takia Korintus. Saya tahu kamu pakai efek. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalpin, apalagi? Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah, berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina, walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur? Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah Oh, terupdate. tidak update, ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Kok Ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Kalpin, yang ngasih Apa nomor lagi? itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari nggak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari nggak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian.
yang ada Coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak ngasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Kitab Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini Loh, kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Oke, gini, makin kesini makin kontradiksi lo, Edis. Sebentar. Di situ ada nggak Apalagi? baru saja datang? Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Cici. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu Mau sudah gimana? usang. Wah, lo kira perjanjian lama Ini aja. barusan datang. Lo kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Baru saja Kristen. datang kepadaku. Artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam Oke. yang berzina maupun yang mencuri Jangan kena debat rajam dan potong tangan. Oke. Kayak Nah, gitu lah, gini, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan saya lagi Nabi. Ini ngomong. aduh, Saya Sakia lagi Korintusnya ini ngomong, kebablasan ini. Ini Bubuk dulu dia. saya lagi ngomong. Suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Oh, suara gua Dengerin. kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran barang siapa yang mencuri maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Info terbaru baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan, walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Wah, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Saya Oh, nani otak lo gua bikin di sini. Coba dengerin Calvin nih. Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin, lu senengnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nambah-nambah ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan Apa? itu bukan itu. Loh, Ngarang ini nyata. hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udah, Des. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan Anda pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin Anda itu, ini Bre. sungguh-sungguh nekat yang nyata ini teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, Coba lihat dipikir ya. pakai otak. Nih. Lihat nih. Nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun nggak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303, Edis. Lu anjir malu gua bikin lu. Masuk surga, betul. Di kandang lu sendiri gua bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Sekakmat Saya bilang. Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info Lo terupdate. bukan info terupdate, di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah Hah? datang di sini, baru Di saja mana? Jibril datang kepadaku. Nah sekarang sebelum mati, Sebentar. Saya nggak mau debat kusir. apa lagi lu? Udah bubuk Sebentar, lu gua Alvin, bikin. sebentar. Apa? Saya nggak mau debat kusir. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini
kita akan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Jumat, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk Alah, ke channel Edis muslim. ini lu belokin topik, Edis, lu udah bubuk Sebentar, itu. ini Kalvin, saya mau nanya. Ini ada Lu berita. muter-muter aja topiknya. Kalvin, saya mau Apa? tanya. Ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Ya? Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan. Bener nggak? Enggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lu aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya, Edis, Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan. Dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama Dengar, gua. dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Dengar dulu, Edis makanya ketika saya hidupnya konfirmasi, Edis. sebentar. Saya konfirmasi. Katanya Habis ini gua konfirmasi lu ya. Habis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar, enggak, saya habis ini mau ngomong Silakan, sama Yusuf silakan. PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Iya. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar. Katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran. Mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran. Katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar. Betul atau tidak? Nggak paham dipaksa-paksa dana Pak Regar, gua nggak tahu, Dis. Iya. Oke lah kalau nggak tahu. Baik, Nah, sekarang gua mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu. Kalvin. Tunggu dulu, gua mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Tunggu. Tolong sampaikan Satu-satu kepada dulu. Zuma, sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu dengan gua dia. sampaikan. Oke, Iya, terima sekarang kasih. gua mau konfirmasi satu ya. Terima Gua mau kasih, konfirmasi Kalvin. satu sebelum gua turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya, saya rasa sudah cukup ya, jangan panjang-panjang ya. Ya sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik ke sini Pak Regar. Kalau Anda nonton, Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Yusuf Uncup. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya. Ayo teman-teman, mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Kata Pak Regar. Saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh. Ya. Jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih mushaf Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang nggak akan ngeliatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam, gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh.
Ada program aneh, program begini, program mengadakan musab, program untuk apa sih program-program kayak begitu? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan, nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa? Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya di negeri orang posisinya. Ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja. Jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet. Itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Jadi program saya nggak ngada-ngada. Seperti programnya Uncu PI, ngada-ngadakan musab lah. Orang mengadakan musab kok dia maksa-maksa, pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya, karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot? Pasti ada kepentingan itu. Ya. Jadi gitu teman-teman, silakan ya kepada teman-teman, bijak-bijaklah Anda. Karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu. Saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Wow, datang kok. Ormas datang, kami dari Ormas. Anda melakukan penistaan, datang polisi. Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan. Gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha. Karena saya nggak perlu saya harus ngumpul. Buat apa? Ada tempat tinggal.